Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Talita Sabrina Alia, mahasiswi S1 Kebidanan di Institut Kesehatan Payu Negeri Pekanbaru. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan atau memperagakan bagaimana cara melakukan sadari atau periksa payudara sendiri, yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui atau mendeteksi adanya pembengkakan atau benjolan yang terjadi pada payudara yang menjadi indikasi adanya kanker payudara. Untuk itu silahkan saksikan videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita melakukan teknik sadari, ada perlu beberapa persiapan, yaitu ada cermin, kemudian ada handuk tipis atau bisa menggunakan kain tipis, dan pencahayaan ruangan yang cukup. Baiklah Kak Aura, hari ini kita akan melakukan pemeriksaan sadari, yaitu pemeriksaan payudara sendiri. Yaitu pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah ada benjolan atau pembengkakan pada payudara yang menjadi indikasi dari adanya sel kanker pada payudara. Itu baik kita lakukan Kak, nanti saya praktekkan, Kak ikuti ya. Iya. Sebelumnya kita lakukan cuci tangan dulu ya Kak. Nih tangannya, menggunakan air bisa juga atau menggunakan hand sanitizer. Kedua tangannya, tangan, jari, kemudian jempolnya, tangan kiri, kuku jarinya. Setelah itu kita menanggalkan, kalau untuk pemeriksaan ini kita akan melakukan semua pakaian di bagian atas, bagian BH-nya, pakaian luarnya, kita telanjang dada pemeriksaannya. Terus kita menghadap ke depan cermin untuk memperhatikan. Kemudian luruskan tangannya ke depan Kak. Nah, luruskan tangan ke depan, itu perhatikan apakah payudaranya ada benjolan, apakah simetris kanan dan kiri sama besar nggak dia, posisinya sama atau tidak gitu kan. Kemudian apakah ada cekungan, apakah ada perubahan warna, apa ada kemerahan gitu atau ada bintik. Terus kan pada bagian areolanya, misalnya ini payudaranya ya, pada bagian areolanya tentunya bagaimana ini cekung warnanya hitam atau bagaimana, ada perubahan warna merah. Terus kalau misalnya puting susunya masuk ke dalam atau keluar, jadi itu yang kita perhatikan ya. Terus setelah itu lakukan pemeriksaan dengan mengangkat tangan, kedua tangan ke atas, terus ke atas Pak. Terus ke atas. Kemudian sama perhatikan juga, apakah simetris kanan dan kiri, apakah ada perubahan warna, apakah ada cekungan, apakah ada benjolan gitu kan, atau perubahan lainnya pada payudara. Sudah, kemudian lakukan pemeriksaan yang kedua, yaitu dengan tangan di pinggang, kita tekan kuat pinggang ini, kemudian dadanya dikontraksinya, ditegakkan, dikontraksikan gitu kan. Kemudian kita menghadap kaca juga perhatikan apakah ada perubahan pada payudaranya, bentuknya simetris atau tidak, kemudian warnanya bagaimana, ada cekungan, ada benjolan atau gimana gitu ya. Mengerti Kak? Mengerti. Selanjutnya dengan gerakan yang sama tuh kita kukukan, majukan tangan ke depan, dada ke depan untuk melihat apakah juga ada perubahan pada payudaranya, kanan kiri sebenarnya tidak ada cekungan, sama seperti yang tadi dengan posisi yang dikukukan itu. Setelah itu kita akan melakukan palpasi dengan tangan kiri angkat ke atas satu, kemudian lakukan palpasi pada payudara. Misalnya ini ya payudaranya, Kakak ikutin ya, saya pegang ini ya, gitu kan. Kita melakukan palpasi menggunakan 3 jari bisa, 4 jari bisa juga boleh. Jadi lakukan dari pangkal bagian keluar, bukan dari puting ya, dari luar. Lakukan pijatan melingkar, perlahan ke bawah, mutar ya, mutar sampai ke arah puting. Dia lama-lama mendekat ke puting. Lama-lama mendekat ke puting untuk memperhatikan apakah ada benjolan. Rasakan apakah ada benjolan,
rasakan benjolan bergerak gitu, itu mengindikasikan adanya sel kanker. Kemudian lakukan juga pada payudara sebelahnya, tangannya, tuh lakukan yang sama dari luar dulu, luar tekan. Rasakan apakah ada massa di bawah kulitnya. Dia lama mendekat ke arah puting susu, lakukan seperti itu. Jika sudah, lakukan untuk pemeriksaan selanjutnya dilakukan dengan cara berbaring. Kita berbaring ya kak? Iya. Baiklah kak, untuk pemeriksaan selanjutnya kita lakukan sambil berbaring ya, sambil berbaring tanpa kepala dialasi bantal. Kemudian kalau misalnya kita memeriksa payudara tulang sebelah kanan, maka lakukan alas bagian pundak kita dengan menggunakan handuk tipis atau bola tipis. Ini ya kak, ini di alas ini. Kemudian tangan diangkatkan kepala, di bawah kepala, di bawah kepala gitu kak. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada payudara. Lakukan pemeriksaannya, kayaknya ini ya payudaranya. Kita lakukan pemeriksaan dari bagian atas, bagian dekat ketiak, di pinggir ketiak ini. Kemudian kita raba ke bawah, gerakan tekan-tekan, misal gitu. Ke arah bawah, ke arah bawah, ke arah bawah, bawah, terus ke atas. Tekan, diraba dengan gerakan ringan, sedang, kuat ke bawah, kemudian digeser ke samping, ke atas gitu. Kemudian digeser ke sampingnya, ke bawah gini, dari sini ke sini, geser ke sini, sini, itu gerakannya. Di atas, ke bawah, dari dalam tiak kan, ke bawah, ke batas beranya nih, ke batas BH-nya, kita raba, kemudian ke atas, ke bawah, pokoknya digeser gitu, sampai teraba seluruhnya. Tekan kuat dulu kan, sedang, ringan, kuat, sedang, ringan, kuat, lakukan sampai 3 kali gitu kan. Pertama sedang, ringan, itu tekannya yang sedang, habis itu tekanan yang kuat. Raba apakah ada benjolan. Kemudian untuk payudara sebelah kiri gitu juga, lakukan pengalasan mungkin ya kak, lakukan pengalasan. Ya, kalau misalnya tangan sebelah kiri taruh di kepala. Kemudian lakukan perabaan juga, sama itu tadi tuh, dari arah ketiak kan, ke bawah, ke batas BH-nya kan, tuh bergeser dikit ke atas lagi, ke atas. Jika nanti kalau di atas, geser dikit ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Dari tekanannya ringan, sedang, kuat, tuh geser lagi ke atas, geser lagi ke bawah, ke bawah, ke bawah, sampai semuanya teraba, tertekan. Perhatikan apakah ada benjolan atau tidak, apa ada yang bisa digerak-gerakkan, ada benjolan itu mengindikasi adanya sel kanker payudara. Bagaimana, sudah paham itu? Sudah. Nah, untuk pemeriksaan selanjutnya itu dengan melakukan pemeriksaan melingkar dari puting susu ke arah luar, dari ditekan muter-muter dengan tangan masih di kepala tadi. Tekan, muter, tadi kan atas bawah ya kan, sekarang dia mutar dari puting susu, di puting susu ke arah keluar, sama kayak tadi gerakan kepala untuk berdiri tadi, tapi cuman ini kebalik, dari puting susu ke luar. Nih kalau yang tadi dari luar ke puting susu, lakukan muter-muter hingga semuanya teraba, dari yang ringan, kuat, sedang, kuat. Lakukan juga sama payudara sebelah kanan. Kalau sebelah kanan lagi, berarti pindahkan alat pengalasnya di bawah bahu sebelah kanannya, kepalanya tetap. Lalu lakukan lagi dari ketiak, dari puting susu ke keluar, mutar, rasakan apakah ada benjolan atau enggak, sampai ke bagian. Oke.
Kalau udah semuanya, kemudian bagian ketiak lagi, diraba bagian ketiaknya itu dari atas ke bawah. Raba apakah ada benjolan atau tidak gitu. Kanan kiri ke sebelah kanan maupun sebelah kiri, raba apakah ada benjolan gitu. Kalau udah sebelah tengah itu lagi. Nah, ketiaknya diraba. Nah, adakah benjolan atau tidak? Diraba apakah ada? Tidak ada. Ya, nah, berarti sudah paham ya sampai situ pemeriksaannya. Kemudian pemeriksaan selanjutnya pada ibu yang tidak menyusui, kita untuk melihat apakah di puting susunya ini apakah ada pengeluaran atau tidak kan. Itu memecat menggunakan 2 jari, telunjuk dan jempol, ditekan keluar ini. Nah, pertama diregangkan, dipencet keluar. Apakah dilakukan 12 sampai 19 kali untuk melihat apakah ada pengeluaran sekretnya atau tidak. Kalau misalnya pada ibu menyusui tentunya ada keluar ASI atau susunya. Kalau yang tidak menyusui keluar apakah ada keluar ASI ataupun ada keluar darah. Kita perhatikan itu. Coba ini perhatikan pengeluaran ibu. Coba agak perhatikan. Duduk dulu di pinggir ya. Coba perhatikan. Apakah gimana cara melakukannya? Pencet, regangkan, pencet. Nah, regangkan, pencet. Itu dilakukan 12 sampai 19 kali untuk mengetahui apakah ada pengeluaran pada puting susunya. Kalau tidak ada pengeluaran pada puting susunya, tidak ada keluar darah atau ASI, berarti normal. Terus tidak ada pengeluaran, tidak ada maka tadi berarti normal, berarti penyelesaiannya normal. Jadi ya, sejauh ini ngerti ya. Untuk itu saya harapkan kakak bisa melakukannya di rumah, melakukan rutin, apalagi sesudah haid itu lakukan. Mungkin sekian pertemuan kita kak, terima kasih. Terima kasih ya kak.